Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Cahyana. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Pada video kali ini saya akan mengajarkan tentang alat musik tradisional. Biar lebih jelasnya seperti apa videonya, kita saksikan video pembelajaran alat musik tradisional angklung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini seperti biasa, sebelum pembelajaran yang dimulai, silakan kita berdoa dulu sama-sama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja anak-anak. Saya mau tanya sama kalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Berapa orang ya? 8 orang ya. Baik, nanti sekretaris minta catatannya ya. Oke, untuk hari ini pelajaran yang akan kita bahas itu adalah tentang materi alat musik tradisional. Nah, seperti yang sudah kita pelajari waktu itu, kenal. Terus ada lagi mengidentifikasi jenis alat musik tradisional. Terus sesudah itu baru kalian mengeksplorasi. Apa itu mengeksplor? Jadi kalian di sini mengeksplorasi tentang ragam tentang alat musik tradisional yang akan kita mainkan ya. Nah, eksplorasinya seperti apa bentuknya? Ada bentuk rotasi ataupun cara memainkan nanti dengan kelompok-kelompok. Terus yang terakhir mempraktikkan alat musik tradisional. Apa yang akan kita mainkan alat musik tradisionalnya? Yaitu angklung. Oke, langsung saja. Di sini ada tujuannya. Seperti biasa, tujuan di sini kalian setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi, mengeksplorasi dan memainkan alat musik angklung tersebut. Ya, kira-kira seperti itu tujuan pembelajarannya. Nah, adapun materi alat musik angklung di sini, saya rasa kalian sudah tahu ya, yang namanya angklung itu adalah alat musik dari mana sih? Dari Jawa Barat. Nah, ini merupakan ikon kesenian kita ya. Jadi yang harus mungkin dilestarikan oleh kita dan harus juga dipersatukan lagi lah. Artinya kalau misalkan yang namanya angklung ini kurang populer di masyarakat, nah tugas kalian di sini adalah mencoba mempopulerkannya ya, atau mengenalkannya di kalangan masyarakat untuk nantinya ya. Nah di sini coba bantu saya nih, materi alat musik angklung coba dibacakan nih. Siapa yang mau bacakannya kira-kira nih? Coba Fakir bacakan. Yang
sini nih, angklung itu apa sih? Angklung adalah alat musik khas Indonesia yang banyak ditemukan di Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung bambu, sedangkan bunyi atau ada alat musik ini dihasilkan dari benturan tabung bambu dengan membentangnya. Sebagai bentuk pengakuan terhadap alat musik Indonesia, angklung telah didaftarkan sebagai masterpiece of Oral and Intangible intangible Heritage heritage of humanity oleh UNESCO sejak November 2010. Terus Angklung memiliki beberapa jenis, antara lainnya angklung kanekes, angklung dodol, angklung bubrag, dan angklung Padaeng. padaeng. Iya, benar sekali ya. Nah, kita bahas sejenak ya. Sekilas tentang angklung. Angklung itu ternyata sudah diakui oleh UNESCO ya. Jadi yang namanya angklung di sini tidak sembarang angklung ya. Nah, angklung di sini kan pernah juga intinya dalam memainkan alat musiknya itu tidak hanya di Jawa Barat, bahkan ke mancanegara ya. Sehingga UNESCO mengambil kesimpulan atau sudah mempopulerkannya dan diberikan penghargaan oleh UNESCO dan diakui sebagai kesenian khas dari Jawa Barat atau Indonesia. Nah, terus di sini kan ada yang namanya jenis-jenis angklung. Nah, angklung kanekes itu angklung dari mana sih? Nah, itu angklung dari Baduy. Ya. Nah, tidak dimainkannya tidak beragam misalkan banyak ya, tetapi intinya di sini ada yang namanya angklungnya itu besar-besar ya. Angklung kanekes itu bahkan ini kalau yang namanya angklung dengan bedanya dengan angklung padaeng itu, kalau angklung padaeng itu kan besarnya tidak sebesar angklung kanekes ya. Terus angklung padaeng dari segi dada juga berbeda ya. Nah, itu bedanya. Nah, terus di sini kan angklung glojor biasanya ada memainkannya itu ada 4 orang. Jadi patembalan lah kalau istilahnya dalam bahasa Sunda itu ya. Jadi bunyinya seperti ini, trek trok trek trek trok trek. Nah, itu ciri khas angklung glojor. Nah, angklung bubrag juga hampir sama sebenarnya. Terus ada lagi angklung padaeng. Angklung padaeng ini sudah dimodifikasi, artinya sudah berkembang ya dengan nada-nadanya. Nah, kalau dulu kan istilahnya kalau di angklung kanekes itu hanya memakai pentatonis ya. Kalau di angklung padaeng itu sudah memakai semacam nada diatonis, do re mi fa sol gitu ya. Do re mi fa sol mas itu nah dimodifikasi ke angklung. Tapi yang saya tahu di sini angklung padaeng itu sangat populer juga di mancanegara. Kalian tahu yang namanya sangkung alat musik di saut angklung ujok ya, di sana itu banyak sekali yang namanya grup dari angklung padaeng, mulai dari didikannya Pak Taufik ya, terus ada lagi yang namanya didikan jadi anak-anaknya padaeng gitu ya, jadi keluarganya padaeng itu memiliki grup musik juga gitu. Anak-anaknya ada Pak Taufik, terus ada Pak Adang juga. Nah, terus banyak sekali meneruskan. Sempat juga waktu dulu di masa pandemi ini sempat membubar lah istilahnya gitu ya, karena mungkin tidak ada pengunjung. Tapi alhamdulillah untuk sekarang sudah berjalan lagi dan sangat ramai sekali. Baik, langsung saja di sini ada tujuan permainan angklung nih. Nah, di sini kan permainan angklung ini coba tolong dibantu sama yang di sebelah ya. Coba tujuan permainan angklung ini dibacakan. Bermain angklung dapat membentuk karakter pemainnya untuk lebih disiplin dan percaya diri. Angklung bukan sekedar alat musik, karena angklung dapat digunakan sebagai alat untuk terapi pasca stroke. Ya, coba ke bawahnya, scroll lagi.
Saya jelaskan. Nah, di sini kan yang tadi angklung itu kan tujuannya apa? Nah, biasanya yang namanya tujuan angklung itu kan, yang tadi kan ada yang namanya pasca struk. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Surat saya tulis seperti itu karena yang namanya bermain angklung juga sama dengan bermain musik. Ya, menghilangkan apa? Bisa menghasilkan stres. Ya, terus melatih kekompakan. Kekompakan kalian. Nah, di sini mungkin kekompakannya apa? Karena angklung itu kan tidak serta-merta dimainkan oleh satu orang, tapi angklung dimainkan secara bersama-sama. Nah, itu terus melatih apa lagi? Kedisiplinan. Disiplin dalam hal apa? Dalam cara memainkan. Contoh, misalkan begini. Oh, ini saya bagian di mana ya? Dalam lagu ini, oh saya bagian angka 7 atau C. Berarti saya konsentrasinya di sana. Itu sudah menerapkan disiplin juga. Ya, paham sampai sini? Paham. Baik. Nah, kita langsung lanjutkan lagi. Nah, adapun fungsi alat musik tradisional angklung coba dibacakan sebelahnya. Iya. Fungsi utama angklung adalah sebagai alat musik tradisional yang menciptakan bunyi dengan harmoni yang indah, baik sebagai pengiring lagu atau hanya dimainkan secara instrumental. Terdapat 3 teknik dasar menggoyangkan angklung, yaitu kurulung atau getar merupakan teknik yang paling umum dipakai, di mana satu tangan memegang rangka angklung dan tangan lainnya menggoyangkan angklung selama nada yang diinginkan, hingga tabung-tabung bambu yang ada silih beradu dan menghasilkan bunyi. Iya, terima kasih. Baik, nah sekarang saya di sini akan mempraktikkan cara memegang angklung itu yang benar seperti apa sih? Coba kalian lihat di sini ya. Ini cara memainkan atau memegang seperti ini. Belum memainkan ya. Nah, Pak boleh seperti ini? Boleh. Tapi tergantung dari keseragaman. Kalau seragamnya misalkan seperti ini boleh, seperti ini boleh. Ya, ini cara memegang angklung satu ya. Kalau 2 gimana Pak? Kalau 2 di sini bisa saja seperti ini. Ya. Nah, bagian tangannya bisa seperti ini, tapi jangan sampai beradu. Kita memainkannya, nah itu diadu gitu, nah, gitu. Ya. Jadi harus benar-benar kalian bisa mengontrolnya juga. Kira-kira seperti ini. Atau juga misalkan, Pak boleh misalkan seperti ini. Boleh, silahkan saja. Gimana enaknya? Asal angklungnya benar-benar dari jarak satu dengan jarak yang lainnya harus ada jarak ya. Tidak boleh beradu. Nah, sekarang cara memainkan angklung yang benar itu seperti apa? Cara memainkan angklung yang benar di sini digoyangkan, ya. Saya praktekkan, bukan digoyangkan tuh bukan ini ya, tapi yang ujung ini digetarkan. Ya, paham semuanya? Nah, itu cara memainkan angklung. Sekarang mungkin Bapak di sini akan melihat. Di sini kalian harus melihat dulu cara memegang angklung itu, permainan angklung itu seperti apa. Ada gambarnya di situ ya. Nah, jadi kira-kira di mana ada yang tahu? Supaya ke atas lagi. Nah, di mana sedikit? Ada yang tahu? Tepatnya di mana? Nah, ini mesin Jawa Barat di Saung Angklung Ujo. Belum pernah ke sana? Hah? Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, ini di Saung Angklung Ujo. Nah, di sana mungkin yang namanya anak-anaknya itu banyak sekali yang ikut latihan di sana.
terus kamu juga ikut main juga misalnya. Nah, sekarang kalian wajib tahu seperti apa sih cara memainkan angklung. Ada beberapa, ada video yang akan mungkin bisa kalian lihat di sini videonya. Langsung saja kita apresiasi sebentar ya cara memainkan angklung. Sekarang itu seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau angklung yang kalian lihat itu merupakan perpaduan dari angklung pukul ya. Angklung pukul, ada yang dipukul. Terus jenisnya juga ada yang dimainkan alat musik lain, ada arumba ya, pakai arumba. Mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah kenapa Pak di sini ada angklung yang ininya berdiri? Itu sudah ada aturan modifikasinya. Jadi ini merupakan angklung yang digetarkan, tapi fungsinya sebagai melodi. Ya, jadi melodinya tidak dimainkan secara bersama-sama, tapi hanya satu orang yang memainkannya. Ini nih, ini dengan yang ini. Ya. Terus yang satu lagi ada yang namanya bassnya. Terus sebagai pengatur irama di sini apa? Ada yang tahu? Yang tadi kalian lihat. Sebagai pengatur irama, pengatur tempo. Apa sih? Hah? Ada yang tahu? Apa? Tadi siapa yang jawab? Ada ya? Tadi? Pengatur irama itu apa? Kan? Nah, ini jangan ragu-ragu ya, silahkan saja, apa-apa salah. Pak, tadi kan begini ya, cara memainkan angklung itu digetarkan. Awas kata bapak apa? Digetarkannya jangan sampai kalian bergoyang badannya, tapi angklungnya yang bergoyang ya. Baik, silakan kita praktikan sama-sama. Semuanya kita mainkan 1, 2, 3. Terus dalam permainan angklung di sini ada yang namanya teknik apa? Kurung. Kurung itu seperti apa? Ada yang tahu kurung seperti apa? Kurung itu nadanya panjang. Gitu. Kalau misalkan di sini ada yang namanya teknik cocok sudah ya. Nah, atau step, ada yang step juga ya. Nah, ini ada ya. Ini yang namanya teknik dalam permainan. Terus dalam angklung juga mungkin kalian perlu tahu yang namanya angklung itu kan kalau sudah memakai nada ada tanda titik ya, titiknya misalkan ada 3. Berarti itu 3 ketuk ya. Berarti itu panjangnya 3 ketuk. Beda kalau misalkan dalam partitur di sini tidak memakai titik. Ya, itu tidak panjang. Paham? Coba saya tunjuk di sini. Coba mainkan nih. Coba ayo mainkan gimana sih cara memainkan angklung yang benar itu? Coba mainkan sama kamu. Benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Benar. Masa? Benar atau tidak? Saya rasa kurang tepat, kurang benar lah. Ya, jadi tidak begini Yip.
Nah, tuh cepat main lagi. Agak keras sedikit. Jangan ragu-ragu dalam memainkannya ya Raya. Jangan ragu-ragu, jangan nanti ya begini. Salah ya. Maka dengar nantinya. Ya, kalian misalkan paham semuanya? Paham. Coba sekarang Upi coba mainkan Upi. Gimana sih? Ya bagus. Salah. Ya Sira, coba. Anissa, bagus. Buahnya. Bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Paham semuanya? Coba mainkan lagi semuanya serempak. 1, 2, 3. Simpan nanti angklungnya. Apa disimpan? Nah, dalam pembelajaran angklung itu tentu saja ada lagu yang harus dimainkan. Dan ini satu ketuk. Biasanya ini di bawah ketukan. Ini yang ini di atas ketukan, di bawah, di atas. Jadi cara bacanya begini. Sol, mi, fa, sol, si, do. Ya. Jadi do-nya di bawah. Paham semuanya? Coba kita mainkan sama-sama. Kita praktekkan sebelum kita mainkan anggungnya. Dasarnya segini nih. Kita ambil dasarnya yang standar, tidak tinggi. Gitu ya. Ikuti Bapak. So, mi, fa, so, si, do, mi, fa, so, segitu kan bukannya. 1, 2, 3. So, mi, fa, so, si, do, mi, fa, so, so, mi, fa, so, si, do, mi, so, fa, mi, so, fa. Tadi yang pertamanya sudah bagus, cuman yang rapnya. Jadi tolong perhatikan ketika kalian memainkan angklung dalam bentuk lagu, konsentrasi kalian dibutuhkan ya. Jadi jangan sampai kamu hilang dari konsentrasi tersebut, ya. Nah terus ini, sekarang mainkan dan sambil membaca not supaya kamu hafal ya.
seperti itu ya anak-anak. Awas, konsentrasi kalian harus benar-benar terjaga di sini ya. Jangan sampai kalian melek sedikit pasti salah. Ya, itu seperti itu. Oke, untuk sekarang coba kalian explore bagian nada dari lagu tersebut. Artinya, nah ini kan Bapak akan dari kelompok nih, dimana nantinya kalian akan mempraktikkan tiap kelompok, tapi dibantu dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, maju ke depan, kelompok 1 misalkan ya. Nah, terus ketika ingin memperhatikan, kalian tolong bantu di sini. Paham semuanya? Sekarang tiba saatnya saya melihat hasil diskusi kalian atau eksplor kalian tentang lagu Manuk Nada tersebut ya. Coba sebelum teknisnya ini nanti per kelompok maju ke depan ya, maju ke depan seperti apa eksplorasinya, apakah benar atau salahnya itu tadi hasil diskusi kalian ya, atau hasil latihan kalian. Tapi sebelumnya kita sama-sama mainkan angklungnya ya dengan sikap bersedia. Siap semuanya? Ayo, kelompok sawah sudah siap? Kita mainkan ya sama-sama. Ajib siap, Ajib. Konsentrasi semuanya. Kita awali intronya dari sini ya. Awas konsentrasi kata saya ya. Oke, sol mi fa sol. Awas nada 4 itu Denis. 4
Dan angka 5 sol, konsentrasi di awal kan? Sol, mi, awas, Anissa. Anissa. Oh, ada pertanyaan? Semuanya. Kita mainkan semuanya. Kita mainkan semuanya ya. Ini kan sudah dibagi menjadi kelompok. Jadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kita langsung saja. Yang maju ke depan untuk pertama kali. Yang pertama adalah kelompok dari coba. Ini ya. Coba jadi ceritanya latihannya gimana? Mainkan juga Pak Tir. Ya. Siap. Ya baik anak-anak, mungkin sudah itu saya akan bagi lembar kerja
kalian atau bisa dikatakan di sini RKPD-nya saya sudah share tadi ke HM, jadi tolong itu dikerjakan ya sebagai bentuk kalian mengapresiasi tentang alat musik tradisional. Nah mungkin kalian tadi sudah mempraktikkan alat musik angklung. Gimana? Kalian senang nggak? Senang. Hah? Senang nggak? Ya kok alhamdulillah. Nah ini kenapa saya di sini mengajarkan alat musik tradisional? Yang pertama begini, supaya kalian di sini tahu yang namanya alat musik tradisional. Angklung itu hasil dari karya anak bangsa dari Jawa Barat. Ya, jadi ini betul-betul harus kalian hargai. Yang kedua, kalian tugas kalian adalah sebagai pelajar. Pelajar itu wajib bisa mengapresiasi kesenian yang ada di daerah Jawa Barat. Itu tugas kalian. Nah, harus tahu dulu yang namanya kesenian itu. Kenapa sih kesenian ini wajib kita lestarikan? Itu tadi yang namanya kalian sudah belajar angklung. Sebelum diakhiri mungkin Bapak minta maaf apabila penyampaian dari pembelajaran ini kurang jelas. Kalian bisa tanyakan nanti di luar ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu sama-sama. Coba Pipit, Ayam, sini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sikap barisan.